Bagaimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Baik Ibu, saya langsung saja. Tujuan Ibu saya panggil di sini yaitu saya ingin melaksanakan supervisi. Saya ingin supervisi. Kira-kira Ibu ada jadwal apa yang bisa saya supervisi? Sesuai dengan jadwal saya di jadwal itu dari hari Rabu. Hari Rabu tanggal 11. Ya, baik. Hari Rabu tanggal 11 kita akan melaksanakan supervisi. Oke. Terus materi yang ingin Ibu bawakan nanti apa materinya? Membuat pola celana panjang. Membuat pola celana panjang. Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya dengan materi tadi. Ada 3 tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui langkah-langkah pembuatan pola. Langkah-langkah Kemudian yang pola. kedua, siswa dapat membuat pola dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mengevaluasi hasil pembuatan pola. Oke. Kemudian strategi yang ingin Ibu pakai nanti di kelas. Strategi yang saya gunakan itu adalah karena berkaitan dengan hasil, maka saya gunakan di sini adalah project Basic learning. Kemudian alat peraga apa yang ingin Ibu pakai nanti di kelas? Alat peraga, karena ini membuat pola celana panjang, maka saya gunakan alat peraga membuat pola celana dan di dalamnya tercantum tentang langkah-langkah dalam membuat pola celana panjang. Pola. Kalau boleh saya tahu, asesmen apa yang digunakan nanti? Saya menggunakan asesmen formatif. Formatif. Ya, seperti apa itu asesmen formatifnya? Ada 2 di sini. Penekanan saya yang pertama adalah siswa itu terampil dalam menggunakan alat dan bahan dalam membuat pola, dan yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan bagian-bagian pola. Oke, baik Bu. Saya bacakan lagi kembali ya. Nanti ini hari Rabu tanggal 11 kita adakan supervisi di kelas. Tujuan pembelajaran Ibu tadi sudah Ibu ucapkan. Kemudian strateginya Ibu yang ingin digunakan adalah project basic learning. Oke. Kemudian alatnya adalah alat peraga membuat pola celana. Asesmennya adalah formatif. Yang pertama terampil, yang kedua dapat menyebutkan bagian-bagian pola. Baik, kesepakatan kita yaitu kita akan fokuskan siswa mengaplikasi dalam membuat pola. Setuju? Setuju. Sampai ketemu di hari Rabu tanggal 11 September. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Masuk Ibu. Silakan. Bagaimana perasaan habis observasi? Tidak ada perasaan deg-degan ya? Mungkin bukan ada kebetulan jadi beban buat saya dan untuk pertama kalinya saya diobservasi. Oh iya, tidak apa-apa ya Bu ya, ini kan proses pembelajaran. Kita belajar dari bagaimana supaya bagus di dalam kelas nanti. Baik Bu, setelah tadi saya melihat Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, ya sebenarnya sudah cukup bagus, Namun ada beberapa hal yang harus Ibu tambah. Ya. Nah sekarang ini kira-kira menurut Ibu apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas tadi? Alhamdulillah Bu, kegiatan proses pelajaran hari ini sudah berjalan baik dari pertama masuknya kegiatan intinya sampai pada penutup. Oh ya, jadi tadi itu Ibu sudah melakukan semua langkah-langkah dengan secara berstruktur ya? Ya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran Ibu tadi apa? Sudah tercapai atau belum? Ya, Sudah tercapai ya? Ya. Setelah tadi ternyata sudah tercapai. Nah, pertanyaannya selanjutnya, adakah tantangannya Ibu pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Ya. Kebetulan ada 2 siswa itu yang mengalami keterbatasan dalam kaitannya dengan membuat pola. Iya. Jadi itu sebenarnya kesulitan di dalam materi ini. Oh iya, jadi tantangan Ibu tadi itu ada beberapa siswa yang kurang ya. Kira-kira pendekatan apa yang Ibu lakukan terhadap
siswa tersebut? Ya, baik Bu. Karena ini ada 2 orang siswa, berarti saya akan berikan tambahan waktu buat 2 siswa tersebut. Bagaimana materi saya sampai terselesaikan tanpa mengurangi jamnya teman-teman yang lain. Iya, betul sekali ya Bu ya. Kita harus berusaha bagaimana anak-anak biar tetap aktif di dalam kelas. Tadi juga saya sempat melihat Ibu mengajar, itu bagus karena Ibu sudah dekat-dekat anak-anak, ya, membimbing anak-anak sambil mengerjakan proyek tersebut tadi ya. Iya, alhamdulillah. Jadi ini Bu hanya sebatas masukan saja. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya tadi respon siswa terhadap proses yang Ibu lakukan di kelas. Bagaimana respon? Ya, alhamdulillah Bu, dari 30 siswa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 2 orang yang sedikit terlambat dalam kegiatan ini. Alhamdulillah baik, karena barangkali kaitannya dengan bagaimana mereka harus menghasilkan produk dalam menginjak jangka panjang. Sementara urutan dalam membuat baju itu dan kita harus buat polanya dulu. Kemudian dari kegiatan materi hari ini, alhamdulillah siswa antusias dalam menerima materi tersebut. Iya, ini sekedar masukan Ibu ya. Ya, untuk anak tadi yang beberapa itu yang kurang, mungkin Ibu memberikan waktu tambahan. Iya, karena pola pikir anak-anak itu tidak sama. Iya, tidak diam, mereka itu beragam. Jadi ada yang cepat, ada yang tengah, ada yang lambat. Ya, kira-kira nantinya setelah ini Ibu mau seperti apa langkahnya untuk biar anak-anak itu seimbang? Karena kan ceritanya anak-anak tadi itu kan dia lambat Bu ya. Iya, jadi selain memberikan waktu, kira-kira apa lagi nih yang langkah-langkah Ibu inginkan nanti pada saat anak itu? Ya, baik Bu. Tadi sebenarnya setelah saya melihat kendala tersebut, saya memiliki inisiatif bahwa siswa ini dia jangan dibiarkan untuk bekerja sendiri, tetapi digabungkan dengan siswa yang memiliki kemampuan di atas. Jadi siswa yang memiliki kemampuan di atas, dia bisa arahkan siswa yang memiliki keterbatasan tadi Bu KS. Itulah pemikiran saya untuk kedepannya. Saya akan mengubah bagaimana caranya ini yang lambat dimasukkan di kelompoknya yang cepat supaya dia bisa seimbang. Ya, seimbang. Iya, betul sekali Bu. Karena kita sebagai seorang pemimpin atau seorang pembelajar, kita harus memberikan anak-anak motivasi. Iya, biar anak tersebut tidak merasa ketinggalan. Iya, jangan sampai anak-anak tersebut dia merasa ketinggalan. Baiklah Bu, keberhasilan pengalaman pembelajaran Ibu saya lihat sudah dapat memecahkan setiap masalah, sudah bagus. Kemudian tantangan pengalaman belajar Ibu sudah aktif. Iya, saya sempat tadi melihat siswanya sudah aktif. Hanya yang 2 saja tadi masih perlu bimbingan sedikit. Iya. Kemudian ide kreatif perbaikan. Pertama, diberikan waktu kepada anak tersebut biar anak tersebut nantinya bisa ikut dalam proses belajar dengan temannya. Jangan sampai dia merasa keterbelakangan ya Bu ya, dengan cara kerja kelompok. Jadi Ibu nanti bentuk kelompoknya, jangan disimpan anak-anak itu kepada teman-teman yang sedang, simpan saja mereka, kelompokkan mereka di tempat yang anak-anak yang bisa membantunya supaya nanti anak itu juga setara. Jadi dia tidak merasa keterbelakangan Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, kemudian kebutuhan pengembangan, kita perlu adakan sedikit lagi pelatihan agar bagaimana sih memanage gitu waktu sehingga anak tersebut bisa seperti dengan temannya tadi kan. Iya. Baik Ibu, saya rasa ini umpan balik kita ya Bu ya, bahwa Ibu tadi sudah melaksanakan bahwa siswa sudah aktif di kelompok. Iya, Ibu sudah memberikan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Ibu juga sudah berikan waktu penuh kepada siswa yang kurang tadi ya Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya Ibu sepertinya tadi sudah berjalan bagus. Ibu sudah mengajarnya dengan bagus. Iya. Hanya itu tadi sedikit tambahan dari saya Bu ya. Tidak apa-apa ya Bu ya. Iya, namanya juga kita belajar itu tidak terputus. Oke Bu? Iya. Terima kasih Bu atas Iya. Tetap semangat Ibu. Iya. Mari Bu. Iya.